Coba dari versi saudara. Siap. Dari Mohon izin. saudara Kendi, saudara Dwi, saudara Eras, dan seterusnya. Coba. Siap. Mohon izin yang mulia. Saya menjelaskan bahwa terhadap perkara ini ditangani oleh dua subdit. Pertama, kami yang menangani adalah pada saat kami melakukan penangkapan adalah pertama terkait dari pelaku penculikannya. Namun untuk terkait peristiwa pembunuhannya, yaitu ditangani oleh subdit Jatan Ras. Mohon izin yang mulia. Jadi berkas perkara split C. Ya, maksudnya yang saudara ketahui aja. Adapun yang dapat kami jelaskan adalah pada saat proses seperti bagaimana yang dijelaskan oleh saksi, bahwasanya pada tanggal 19 mereka melakukan pertemuan di Mako Kopassus. Nggak usah cerita kronologis. Masing-masing peranannya apa coba? Siap. Terhadap yang kami ketahui yang saya periksa adalah terhadap kelima saksi tersebut adalah sebagai pelaku penculikan. Namun tambahan terhadap dua saksi lagi, yang kedua adalah Antonio dan Rahmat. David itu adalah pada saat melakukan profiling. Mana David? Nggak ada. Rahmat. Yang kemarin kita nggak ada di sini David. kemarin itu sudah. Ya. Karena di kami pemeriksaan terhadap ada 6 tersangka yang mulia. Oke. Enggak, pertanyaan saya, masing-masing yang saudara tangani itu peranannya apa? Siap. Peranannya yang 5 ini adalah sebagai penculik di Lotemat. Salah satu ya, salah satu penculik. Siap. Oke. Yang siapa? Antonio adalah sebagai profiling. Dia melakukan profiling mengikuti terhadap korban. Siap. Udah, itu aja. Siap itu yang mulia. Oke. Masih. Masih 2. Dari kejadian ini, gagalnya di mana? Saya. Iya, rencananya kan, saudara-saudara. Iya. Lihat saya. Iya, maaf yang mulia. Rencana itu kan ada di saudara kan? Awalnya, tunggu dulu, jangan dijawab. Baik. Nah, sudah merencanakan ini. Nanti yang ketemu sama Kacap BRI, salah satunya ini, nanti dibawa baik-baik, kita nanti akan bekerja di kantornya di sana. Iya kan? Rencana kan bertemu. Itu. Ya, bertemu. Nah, ternyata gagal semua ini. Baik. Sampai meninggal Ilham itu. Ya. Gagalnya di mana coba? Menurut saudara, dari analisa saudara ini, itu miskomunikasinya ada di mana? Penyampaian kepada tim lapangan yang akan bertemu dengan kepala cabang. Satu. Terus? Menurut saya hanya sebatas itu, karena sebelumnya saya dengan saudara Dwi sudah pernah memfasilitasi pertemuan dengan kepala cabang Mandiri, dan kebetulan bertemu dengan perwakilan dari di Gunung Bundar. Kita waktu itu ada pertemuan yang dimana dia menyetujui, kemudian besok harinya menolak, dan akhirnya kita mencari lagi. Pertanyaannya bukan itu. Kan rencana awal A. Baik. Ternyata semua berjalan, ternyata C. Nah, sekarang gagalnya di mana? Coba, apakah dari saudara Dwi, apakah dari saudara tim eksekusi? Coba. Menurut saya penyampaian dari saudara Joko kepada pihak anggota. Harusnya bagaimana? Hanya untuk bertemu, meyakinkan bahwa jaminan tindak pidananya itu akan dilindungi. Bahasanya seperti itu. Ya. Tapi tidak tersampaikan, malah diambil secara paksa. Dan itu saya pun kaget, yang mulia. Iya. Harusnya kan, ayo diajak makan-makan, diajak ngobrol, diajak ngopi, mungkin diajak sejauh ini entertainer dulu, ya kan? Iya, betul. Ya, briefingnya bagaimana? Nggak tersampaikan seperti itu. Saya kurang tahu karena saya hanya menyampaikan ke Dwi, coba tolong
di follow up pinjam tersebut dan dipastikan bahwa memang dia mau bekerja sama, karena saat saya mendapatkan kartu nama pinjam tersebut dari mediator, mereka sudah menyatakan bahwa pinjam ini maaf dianggapnya pemain. Seperti itu, makanya dia bilang coba koken. Ya, karena sudah dari Denny kan, sudah profiling kan, si Ilham ini kan. Betul. Ya, ini kayaknya orangnya mau ini kayaknya. Betul. Iya kan, makanya dipilihlah Ilham. Betul. Iya. Tapi saudara tadi mengatakan dari kesaksian dari saudara Dwi bahwa harus aparat. Maaf, waktu itu memang pertemuan sebelumnya itu kan memang pernah di Gedung Bundar dengan bukan orang sipil. Jadinya saya ngobrol sama Dwi pakai cara terbaik, cuman penyampaian dari saudara Denny terhadap saya itu, pinjam ini ragu karena yang bertemu dengan dia itu sipil. Jadi Agus Kurniawan itu ya, orang kejaksaan itu? Betul. Ya. Apa peranannya Agus Kurniawan dalam perkara ini? Menurut saya sih tidak terlibat, karena waktu itu Agus Kurniawan itu pertemuannya itu dengan Kepala Cabang Mandiri. Masih belum terjawab tadi. Kalau mau baik-baik, tidak perlu pakai aparat. Mungkin saudara Dwi sendiri langsung menjemput, kan saudara Dwi kan pintar untuk retorika lah. Nah, harusnya saudara Dwi sendiri yang menjemput Ilham. Pak Ilham, ini ada mau ketemu, ayo kita ke sini. Kenapa harus pakai tangan-tangan yang lain? Paham nggak? Iya, Yang Mulia. Jelas. Waktu itu saya memang menyerahkan ke saudara Dwi untuk memfollow up, tapi saya tidak mengikuti update-nya, karena yang saya mau tahu cuma dalam artian pinjamnya benar mau bekerja sama apa tidak, hanya sebatas itu. Mengapa pakai tangan-tangan yang lain? Kenapa harus pakai tangan-tangan yang lain? Pakai aparat, pakai ini. Kan harus sendiri aja. Temui Pak Ilham di kantornya. Ayo Pak, ketemu Pak, ngopi-ngopi Pak, makan siang kita di luar. Pak, ada maksud ini Pak, gini. Ayo, nah, kan gitu bisa. Kenapa harus pakai tangan yang lain? Bukan seperti itu, Yang Mulia. Izin, di saat saya menyerahkan tugas tersebut ke saudara Dwi, itu tergantung improvisasi Dwi, maksudnya mau mengatur pertemuan dengan kepala cabang seperti apa. Dia memastikan kepala cabang itu mau bekerja sama, dan di saat orang saya datang itu untuk memvalidasi kedua kalinya. Ya, saudara Dwi jawab dulu. Jawab yang saya bilang tadi. Jawab yang pertanyaan saya tadi. Pertanyaannya sama, Yang Mulia. Ya, sama. Yang tadi itu. Iya. Jadi kenapa pakai tangan-tangan yang lain? Iya, siap Yang Mulia. Jadi saudara Candy itu sebelumnya itu pernah bersama saya beberapa kali untuk bertemu dengan Kacap berbagai bank. Nah, itu kalau yang bertemu sipil itu selalu kayak kurang dipercaya gitu loh Yang Mulia. Makanya waktu itu sempat mempertemukan salah satu Kacap Bank Mandiri yang dari saudara Candy di Gedung Bundar itu, dia kok langsung percaya, langsung mau gitu loh. Nah, itulah yang dijadikan tolak ukur saudara Candy sama saya, sehingga berikutnya kita punya inisiatif. Berarti kalau mempertemukan Kacap dengan kita itu lebih baik aparat, karena kalau sipil kurang dipercaya. Sehingga waktu itu tercetuslah ide disepakati, terutama di peristiwa ini itu menggunakan aparat, gitu Yang Mulia. Betul. Tapi caranya kan persuasif kan. Aparat itu hanya mendampingi saja, sebagai pendamping kan. Aparat yang kita maksud waktu itu dan kita sepakat itu adalah juga menyampaikan visi misi kita. Iya, maksudnya pendamping dia. Iya. Nah, kenapa ujungnya kok terjadi penjemputan paksa? Ya mungkin karena komunikasi Yang Mulia.
komunikasi satu dengan yang lain yang nggak pas. Apakah briefingnya seperti itu awalnya? Kalau tidak mau jemput paksa. Kita perintah ke Joko itu adalah mempertemukan korban dengan tim Candy tanpa ada kekerasan, apalagi pembunuhan yang mulia. Iya. Dari awal seperti itu. Itulah yang diterjemahkan sama Joko. Joko kemudian menerjemahkan kepada terdakwa 1 menerjemahkan kepada terdakwa 2, terdakwa menerjemahkan kepada Eras. Iya, yang mulia. Tidak nyampe. Iya kan? Tadi yang disampaikan sama Eras juga ada orang Arab. Betul nggak? Saudara menyampaikan Dari kami nggak ada orang Arab, nggak ada. Sampaikan di sini ada orang Arab. Ini ada masalah, temukan dengan orang Arab. Iya. Betul gitu Eras ya? Izin yang mulia, yang memerintahkan orang Arab tapi menyampaikan. Iya, kamu kan dapat informasi dari terdakwa kedua kan, ini kan orang Arab. Bukan ini kan, bukan masalah pemindahan rekening. Betul, tapi menjemput orang ini bukan untuk Betul, ya tahu ke orang Arab. Betul. Tahu sudah saya. Briefnya itu loh, tidak nyampe. Iya. Dari saudara Ken ke Dwi, dari Dwi ke Joko, Joko ke terdakwa 1 ke terdakwa 2, terdakwa 2 ke Eras ke Iya. teman-teman Cuman yang lain. mohon izin yang mulia, tidak boleh ada kekerasan tadi sampai ke saudara Eras, nyampe tadi kan, nggak boleh ada kekerasan, saudara Eras mengakui. Tadi saudara Eras memberikan saksi Iya, seperti betul. itu. Dia melakukan kekerasan karena si Ilham itu kan melakukan perlawanan. Iya, improvisasi saja. Betul. Ya, karena menjemputnya juga paksa. Coba kalau saudara yang jemput, Pak Ilham, ayo ketemu Pak. Ayo Pak, makan siang Pak. Saudara ke kantornya ke daerah Cempaka Putih sana. Pak, ada mau ketemu Pak. Kan selesai dong, tidak perlu yang lainnya. Ini sampai ke sini tidak perlu ada ini. Kan kalau mau cara baik-baik kan begitu ceritanya. Ini nggak ada orang, ini nggak ada ini. Cukup bertiga aja saudara, Candy sama Anton. Selesai. Kan begitu caranya, untuk merayu orang kan begitu. Masuk akal nggak? Iya, yang mulia. Ya, saya jadi tidak habis pikir kenapa dengan cara paksa, apakah ternyata kan harus dalam keadaan hidup sehat dan walafiat. Sehat, yang mulia. Karena pekerjaannya itu di kantor, akan di kantor cabang BRI Cempaka Putih pada saat ini. Betul, begitu saudara Candy? Iya kan? Nah, berarti kan ada miskom di sini. Miskomnya ini apa? Bisa jelaskan rencana awal bagaimana? Coba yang versi sebenarnya bagaimana coba dari saudara Dwi? Dari saya ke saudara Joko bersama Anton waktu itu menyampaikan bahwa tolong pertemukan Kacap BRI ini kepada tim saudara Candy untuk menggeser dana. Sebenarnya ini versi saya yang mulia, izin. Mungkin kalau saat itu Joko berhasil mempertemukan dengan Egi, mungkin tidak ada sampai peristiwa meninggalnya korban. Cuman kan waktu itu tidak pernah bertemu, mereka berpindah terus sehingga akhirnya nggak pernah bertemu. Betul, nah itulah miskomunikasinya. Dan saudara Ilham pasti nggak akan mau karena sudah di dalam sudah dipukulin. Mana mau dia mengikuti kata-kata nanti, ayo kita ini, pasti nggak mau lah, orang udah dipukulin kok. Nyebutnya juga cara begitu. Saudara juga waktu awal juga diminta 250 juga nggak kaget, heran-heran banget. 250 itu kan besar banget kalau hanya untuk tugasnya hanya mempertemukan dengan timnya saudara Candy. 250, 25 juta aja udah besar itu. Hanya mempertemukan saja kok sampai 250. Harusnya kan mikirnya sampai ke sana analisa. 250 untuk apa aja ini? Makanya saya menolak yang mulia. Saya kan memberikannya cuma 60. Iya, karena diterjemahkan Joko itu akan begini, kan begini. Akhirnya 250. Nah, saudara kan sebagai intelektual, cerdas, harusnya bisa paham sana. Oh, 250 itu akan digunakan untuk apa? Nih, jangan-jangan salah tafsir dari perintah saya. Sehingga tidak perlu ada terdakwa tiga orang terdakwa di sini, tidak ada perlu ada ini ke sini. Dan tidak perlu ada saudara juga, karena dari saudara ini kalau nggak mau ya sudah kita pulang, kita cari kancap yang lain yang mau. Akhirnya kan jadi salah mini komunikasi kan jadi berapi.
saudara jadi hancur lebur, sama juga dengan teman-teman yang lain. Segitu banyaknya jadi terdakwa, kan kasihan. Karena miskomunikasi saja dan over responsif, kalau mau saya bilang over responsif. Dari saudara Dwi dijanjikan berapa? Kalau berhasil kan dananya 455 M. Ya, saya agak lupa ingat yang mulia, tapi sekitar 5% kalau nggak salah. 5% atau 7%? Kurang lebih yang mulia. Berapa saudara Kendi menjanjikan kepada saudara Dwi? Kalau menurut tergantung backup supportnya yang mulia. Iya, pada itu perjanjiannya berapa? Cepat aja, nggak usah muter-muter. Kalau berhasil 455, saudara Dwi dapat berapa? Waktu itu saya ada pembahasan sama saudara Dwi, semisal nominalnya di atas nilai triliun, memang persentasenya dia menjadi lebih kecil. Iya. Tapi kalau nominalnya di bawah 1T, itu persentasenya akan lebih jauh lebih besar, tergantung juga dengan Berapa? yang saya ingat waktu itu sudah saudara Dwi itu 70% kalau backup supportnya setelah melakukan pengerjaan itu disupport oleh instansi yang Dwi kenal. Ya, 70%. 70%, karena kan 5%. harus bahasanya itu harus balik ke negara. Yang saya tahu, karena dari waktu itu orang yang memberikan data ke saya pun mereka meminta dengan beralasan akan balik ke negara. Saya bingung. Coba saudara Dwi saja yang menjelaskan.